Shalom saudara, kita berjumpa lagi di hari Minggu di ibadah online IJK, Imago Jesus King. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan seputar kegiatan kita selama 1 minggu ini. Yang pertama, di hari Rabu, kita akan mengadakan OPG atau Online Prayer Group setiap jam 6. Sungguh luar biasa jamahan Tuhan dalam setiap pertemuan kita. Kami mengundang semua jemaat untuk bergabung. Siapapun saudara, mari rasakan jamahan Tuhan di situ. Di hari Minggu kita akan ada ibadah online, ya. Mulai dari jam 6:30 sampai jam 5 sore, saudara bisa mengajak semua anggota keluarga saudara untuk beribadah bersama-sama. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, bisa bersama dengan orang tua mengikuti ibadah sekolah minggu setiap jam 8 di hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menjamah setiap kita. Amin. Informasi yang berikutnya, akan ada pelayanan yang baru di gereja kita, dinamakan iCare. iCare adalah IJK Care. Nah, ini adalah pelayanan yang sederhana tetapi sangat membawa dampak yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan dan bagi saudara-saudara kita seiman. Seperti apa pelayanan itu? Gambarannya adalah pelayanan ini seperti tugas atau pelayanan Roh Kudus kepada kita saudara. Jadi mengingatkan, menolong, dan memberikan fasilitas, ya. Jadi untuk setiap saudara-saudara yang kesulitan untuk mengikuti ibadah online, kita mau memastikan bahwa setiap kita tetap terhubung, tetap bisa bersatu dalam bara api gereja Tuhan di tempat ini, sehingga tidak ada yang terlewat oleh jamahan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan iCare ini, saudara bisa menghubungi nomor IJK seperti yang tertera di bawah ini. Di situ saudara bisa tanya-tanya dan minta penjelasan lebih lanjut, nanti akan diberikan penjelasannya, akan dibagikan penjelasannya. Itu saja saudara, kita semua rindu untuk melayani Tuhan, amin. Haleluya. Saat ini kita akan memulai ibadah kita mau memuji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjamah saudara dan saya. Dimanapun kita berada, kuasanya tidak terbatas. Tuhan siap memberkati kita, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur Tuhan. Kami mau usir ketakutan dan kami mau memiliki roh keberanian. Karena kami tahu, kami percaya bahwasanya Kau Allah yang tidak memberikan roh kekhawatiran ataupun roh ketakutan. Engkau Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur bagi setiap kami. Sehingga kami terus boleh bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau terus naikkan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Lapa Yesus. Haleluya Yesus, ku syukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat
haleluya Yesus. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Segala puji sembah hanya bagi-Mu Yesus. Sebab Kau terbesar Yesus.
sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami mau terus mengikut Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya Yesusku. Haleluya Yesusku. Syukur terus. Syukur, haleluya Yesus, haleluya. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya.
Haleluya Yesusku. Semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus, haleluya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang terus setia padamu Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang terus diperkenan oleh Allah. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang terus mengasihi hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kasih-Mu sungguh sempurna buat kami. Haleluya Yesus. Karya pengorbanan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami merasakan betapa besar campur tangan Tuhan atas kehidupan kami. Haleluya Yesus. Syukur, haleluya. Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allahku, aku sungguh mengasihi Engkau aku sungguh mengasihi dengan Engkau, segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap akal dan budiku, dengan segenap dan dengan kekuatanku. segenap kekuatanku. Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allahku, aku mengasihi sesamaku manusia aku mengasihi seperti sesamaku aku manusia, mengasihi diriku seperti sendiri. aku mengasihi diriku Aku sendiri. cinta akan pekerjaan Tuhan Aku cinta akan di mana-manapun pekerjaan aku berada. Tuhan, dimanapun aku berada. Terlebih Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari saudara kita bersatu hati untuk menaikkan permohonan doa dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan, kami datang kepadamu membawa keperluan dari saudara kami Tuhan. Berkati keluarga ini di mana mereka merindukan
Tuhan menjamah ibu mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan ketenangan dan kepastian kepada ibu ini Tuhan, bahwa keselamatan itu sudah Engkau berikan dan tidak diambil daripadanya Tuhan. Sehingga ibu ini dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita menjalani hari-harinya. Tidak ada ketakutan untuk masa depannya, untuk kehidupannya Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan, supaya mereka dapat menemani, dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi ibu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan, mendoakan untuk seorang ibu yang 4 bulan lalu ditinggalkan oleh suaminya karena dipanggil oleh Tuhan. Biarlah penghiburan yang sempurna yang datangnya dari Allah, Roh Kudus menguatkan ibu ini Tuhan, menguatkan anak-anak mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa depan mereka sudah Engkau jamin Tuhan. Tidak akan ada kekurangan, tidak akan ada malapetaka Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyelenggarakan segalanya, segala sesuatunya dalam kehidupan keluarga ini sudah Engkau jamin. Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang melimpahkan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah seperti rencana-Mu dan kehendak-Mu atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini saudara, sekaligus kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan saudara kita yang sudah dijamah oleh Tuhan dalam hari-harinya menjalani kehidupan setelah operasi. Tuhan sudah menyempurnakannya sehingga kesehatan, kebugaran semakin dinyatakan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang akan terus mengerjakan, menyempurnakan kondisi tubuhnya. Diberkati juga jiwa dan rohnya semakin dekat dengan Engkau. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah menjawab doa kami. Tuhan memberkati usaha dari keluarga ini yang memiliki peternakan. Tuhan yang sudah memberkati dan memberikan hikmat mengerjakan dengan sebaik-baiknya Tuhan usaha mereka, peternakan mereka, sehingga hasil yang daripada-Mu itu, hasil yang diberkati oleh Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kehidupan setiap kami. Engkau yang nyata sungguh terbukti kuasa-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya Yesusku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh
Haleluya. Jumpa lagi saudara-saudaraku di ibadah minggu yang ketiga ini. Saya berharap saudara semakin menikmati penyertaan Tuhan dan dia semakin nyata. Tuhan memberkati. Baiklah, untuk minggu yang ketiga ini kita akan mendapat firman tentang perjanjian abadi. Justru untuk menghadapi situasi seperti ini, Tuhan ingin mengingatkan kita lagi. Tuhan ingin memastikan saudara masih ada di dalam lingkaran perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita pada 2 ayat pagi hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal 61, ayat 8 dan ayat 9. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan. Yesaya 61 ayat 8 dan 9. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Wow, ini dia. Tuhan ingin mengingatkan lagi kepada kita bahwa untuk menghadapi situasi yang ada sekarang ini, pastikan saudara dan saya tetap ada di dalam keyakinan bahwa hidup kita di dalam lingkup perjanjian berkat yang abadi dari Tuhan. Tuhan yang mengajak kita untuk membuat perjanjian ini. Dan perjanjian ini bukan hanya perjanjian seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun yang sifatnya temporer. Tidak. Ini perjanjian Tuhan tegaskan, perjanjian abadi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, perjanjian berkat, perjanjian abadi ini bersifat jelas. Ya, hitam di atas putih, platformnya jelas. Ada kesefahaman, nota kesefahamannya, MOU-nya jelas. Di situ ada hak dan kewajiban. Di situ ada tanggung jawab. Dan perjanjian ini bersifat terukur. Perjanjian ini ada dalam sistemnya Tuhan, sangat sistematik. Dan saudara perlu tahu bahwa perjanjian ini bersifat progresif. Jadi bukan hanya terbatas untuk saya, untuk saudara, tetapi ayat 9 menegaskan lagi untuk keturunan-keturunan kita. Wow. Jadi saudara-saudaraku, ketika saudara memastikan diri ada dalam perjanjian abadi ini, anak keturunan saudara juga akan terhisap di situ, masuk di dalam perjanjian itu. Baiklah. Saya ajak saudara-saudara untuk bagaimana menikmati perjanjian abadi ini setiap hari. Karena ini jelas, Tuhan itu jelas ketika kita mengiyakan, ketika kita menandatangani, ada kesepakatan, maka itu berjalan terus dan kabar baiknya. Sekalipun kita ada pada posisi yang kadang-kadang kita sadari, siapa kita ini, kita memiliki sisi-sisi negatif. Tapi Tuhan ingin memastikan pagi hari ini saudara-saudara, sekalipun ada sisi-sisi negatif yang membuat kadang-kadang kita juga enggak setia, kurang setia, tetapi Tuhan pastikan, sekalipun kamu tidak setia, sekalipun kamu kurang setia, aku Tuhan Allah tetap setia. Kenapa perjanjian tidak bisa batal sekalipun kita memiliki sisi-sisi negatif? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini yang mengcover kita.
yang membuat kita pihak yang lemah sebenarnya, pihak yang banyak minusnya, banyak kurangnya. Tetapi Tuhan ingin menawarkan bahagianya justru lebih besar daripada bahagian kita. Maksud saya begini, berbicara mengenai perjanjian, di situ ada hak dan kewajiban sama-sama berjalan. Tuhan punya hak atas hidup kita, dan Tuhan juga memberikan hak kepada kita atas kehidupan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menawarkan dengan jelas dan tegas, mintalah maka kamu akan diberi, bukan? Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu suatu realita yang Tuhan tawarkan kepada kita. Jadi tentang hak ini, dua belah pihak kita menyepakati. Kewajiban. Ketika saudara melakukan kewajiban-kewajiban saudara, jangan lupa Tuhan pun akan melakukan kewajibannya. Haleluya. Untuk selanjutnya saya ingin menegaskan ini. Dengan pertolongan Tuhan saudara harus bersyukur. Berbicara mengenai tanggung jawab. Untuk kesekian kalinya saya mengulang-ulang ini. Tanggung jawab itu berasal dari dua suku kata yang dipadukan. Yang satu tanggung, yang satu jawab. Nah, Tuhan ingin menawarkan kepada kita dari awal kita masuk perjanjian ini. Kamu mau pilih yang mana? Mau jawab atau mau nanggung? Tentu saudara-saudaraku, analogi kita juga bisa mengiyakan. Ketika menjawab jauh lebih ringan. Sementara menanggung itu jauh lebih berat. Tapi tidak apalah ketika kita memilih, ya Tuhan aku milih jawabnya. Dan Tuhan bilang, oke, aku yang menanggungnya. Jadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Dalam hal masuk surga pun ternyata bukan karena kita yang nanggung sendiri. Karena siapalah kita ini. Tapi Tuhan Yesus sudah datang untuk menanggung segala dosa kita dan urusan-urusan kehidupan kita. Hal ihwal tentang hidup kita. Itu sebab saudara-saudaraku ketika seorang penjahat yang ada di samping Yesus berkata, ya Yesus, jika engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Yesus langsung berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Orang ini belum sempat mengalami perubahan kehidupan baik atau tidak baik, ya? Atau dia juga sudah mengikuti salah satu dari agama yang ada? Tidak, sama sekali tidak. Dia hanya menjawab, ya Yesus, dan dia mendapatkannya. Siapa yang membawa dia ke surga? Karena Yesus yang menanggung. Sama saudaraku. Ketika saudara menjawab, ya Tuhan, maka Tuhan akan menanggung segala sesuatu yang bersangkut paut dengan hidup saudara. Hidup di dunia ini dia akan tanggung, hidup di sorga dia akan tanggung. Jadi kita sudah mengasuransikan diri kita, ya, dijamin di dalam sebuah perjanjian abadi. Tokoh-tokoh iman dalam Alkitab bukanlah orang-orang sempurna. Banyak mereka mengalami kecacatan sebenarnya. Mengalami kekurangan-kekurangan dari standar Allah sendiri. Tetapi ketika mereka mengiyakan perjanjian itu dan komitmen, maka perjanjian itu mengcover kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena anugerahnya semata-mata. Saya berdoa supaya saudara bisa melewati masa-masa sulit ini dengan terus menghidupi perjanjian berkat perjanjian abadi bersama dengan Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan pertolongan Tuhan, dan lakukanlah, maka Tuhan akan membalasnya dengan hak-hak saudara yang luar biasa. Tuhan memberkati.
Dan hari ini saya akan berdoa sekali lagi supaya berkat abadi itu terus mengalir dalam kehidupan saudara. Dan minggu-minggu ke depan sampai kita nanti selesai dari masa-masa sulit ini dan bisa muncul menjadi seorang pemenang. Dan bisa bersaksi, wow, betul Tuhan sudah menolong aku. Di dalam masa-masa kesesakan Tuhan tidak meninggalkan aku. Di masa-masa sulit Tuhan memberikan jalan. Justru dalam keadaan kesempitan ada kesempatan. Tuhan membuat saudara beda dan Tuhan mengistimewakan saudara. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang seperjanjian. Saya tutup dengan pemahaman ini. Kalau hanya berbicara mengenai janji, itu sepihak saja. Bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi kalau sudah berbicara mengenai perjanjian, dua belah pihak harus terlibat di situ. Dan ini tidak akan dipengaruhi, maksud saya, tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ketika perjanjian itu sudah diteken bersama, maka itu berlaku untuk seterusnya. Demikianlah keluarga Imago Jesus King, engkau ada di dalam perjanjian berkat ini. Apapun situasinya, engkau tetap dipelihara oleh Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari saudaraku, kita akan tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Dan kita menggosokkan firman ini di dalam roh kita. Sehingga kita tidak lupa bahwa kita hidup karena perjanjian abadi. Terima kasih ya Bapa di sorga. Darah Yesus yang menguduskan kami. Dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, tawaran perjanjian itu kami sepakati. Dan mulai sejak kami mengiyakan, maka terjadi hak kewajiban berjalan. Tanggung jawab sudah kami bagi, engkau 90% dan kami 10%. Kami menjawab dan engkau menanggungnya. Itulah sebabnya kami mengucap syukur dalam hal ini. Karena soal berkat Tuhan memberikan kepada kami 90%. Dan soal berkat engkau meminta 10%, tetapi soal tanggung jawab kami yang menjawab hanya 10% dan Tuhan yang menanggung 90%. Hukum 10 dan 90 menjadi patokan kami dalam perjanjian berkat ini. Sekarang Tuhan berkati seluruh keluarga Imago dan saudara-saudara kami yang terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Engkau turunkan. Sekalian kita akan mengangkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat, anugerah, damai sejahtera, rahmat yang berlimpah-limpah dari Bapa yang Maha Baik, doa restu dari Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita, dan penyertaan kuasa Roh Kudus hari ini dan seterusnya. Tuhan menjagai seluruh keluarga kami, Tuhan menjagai bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan memberkati saudara-saudara kami dari bangsa-bangsa, suku-suku bangsa dimanapun mereka berada. Engkau sungguh mengasihi mereka. Dalam nama Yesus kita yang percaya katakan, amin, amin, amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita doakan. Persembahan bisa langsung dibawa ke gereja, dan di gereja akan disediakan tempat untuk persembahan tersebut. Dan saudara-saudara bisa mulai mempersembahkannya di pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Setiap hari mulai dari hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias, dan bersukacita. Haleluya! Haleluya! Yes! Mari berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap memberi, menabur dalam pekerjaan Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan kami memberi, dan kami terus mendeklarasikan gereja kami terus bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas, 1000 jiwa, 100 bless, membangun di atas tanah 5000 meter persegi,
Dengan dana 15 miliar tanpa hutang, Tuhan mengirimkan pekerjaan di ladang Tuhan untuk tuayan yang banyak ini. Gembala sidang kami beserta dengan keluarga terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Dan Kau juga akan memberkati Ibu Hana Anggar ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, sehat, segar, bugar, diberkati dengan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Immanuel Gloria Jesus King, diberkati melimpah dan tidak ada yang miskin lagi, terjadilah dalam nama Yesus. Dan siap memberi dengan bersukacita, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kepada Tuhan bersama-sama berkata, Amin.